lagi bareng aku di channel aku, yaitu kita Sio Hansatu. Yeay! Oke, jadi di video kali ini aku bakal review Maxin Anti Review Maxin Anti Perspiran Roll On. Jadi aku bakal review Maxim Perspiran Roll On. Susah banget Maxim aja pokoknya. Ini merupakan review yang ketiga itu pokoknya. Soalnya aku udah pernah review juga Maxim. Itu aku bakal kasih gambar videonya di sini, dan untuk linknya kalian coba lihat aja di description box. Nanti aku akan taruh review pertama atau kedua aku gitu loh. Malum ya, lali Korea. Kita nemus orang kelingan sumpah. Selain review di sini aku bakal jelasin secara gamblang banget tentang si Maxim ini, si produk Maxim ini. Apa sih Maxim ini? Entah itu meliputi fungsi, cara pakai, kegunaan, ataupun gimana pakainya gitu. Jadi banyak lagi dan lain-lainnya sebagainya gitu, dari harga dan segalanya. Pokoknya aku bakal jelasin di sini. Jadi biar kalian gak bingung, dan karena itu jangan skip video ini. Oke? Ini tuh merupakan informasi yang penting banget buat kalian yang ingin beli, benar-benar ingin beli si Maxim ini. Apalagi buat kalian yang pengen coba buat Cathy kalian. Yeay. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, like, dan komen agar aku juga lebih semangat dalam mengupload video, mengedit video, dan mengupload di YouTube, dan juga membuat konten dan juga sebagainya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share, dan juga komen. Aku nerima kritik dan saran juga kok. Oke, pertama, apa sih Maxim Perspiran itu? Ya, jadi di kata-kata awal tadi, Maxim itu merupakan produk untuk Cathy kalian, kelek lah kalau kalian orang ngerti mah. Jadi Maxim Perspiran ini tuh jadi Maxim ini merupakan produk yang berguna, berfungsi, dan bermanfaat untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan keringat berlebih di ketek kalian. Ketek. Basically bukan cuma buat kelek silur, ketek silur, ketek kelek. Ini enaknya aku nyebutinnya apa ya? Soalnya ini juga berfungsi buat kayak ngilangin keringet yang ada di tangan berlebih gitu loh. Sebenarnya semuanya juga bisa sih kalau tangannya keringetan gitu, apalagi kalau lagi kondisi grogi gitu. Tapi ada juga orang yang nggak tahu kenapa langsung keringetan gitu. Nah itu kayak itu juga bisa dihilangin, di kaki juga, bahkan katanya di muka juga loh bisa. Hah? Wajah? Bisa katanya sih. Soalnya kita dewe belum pernah gonarai le, jadi aku nggak tahu. Nah lur, aku juga mau ngasih tahu kalau Maxim itu ternyata banyak banget variannya. Ini dia. Ada 4 varian. Aku sendiri juga baru tahu kalau Maxim itu ada 4 jenis. Soalnya waktu aku beli dulu itu aku masih inget banget cuma ada 2 jenis doang, yaitu yang ini sama yang sensitif ini, yang ini. Dan ternyata emang yang 2 ini tuh produk baru gitu loh. Jadi ini tuh pengeluaran terbarunya. Apa yang membedakannya nanti aku akan jelaskan. Yang ngebedain 4 varian itu tuh kandungan kadar kandungan klorida, aluminium kloridanya. Jadi dari yang terendah sampai yang tertinggi gitu loh. Yang pertama adalah Maxim Anti-Perspiran. Jangan. Pertama itu yang paling terendah, yaitu Maxim Sensitive Anti-Perspiran. Ini yang warna kayak biru langit gitu loh, warnanya kayak gini. Jadi ini kandungan aluminium kloridanya itu cuman 10,8%. Terus yang kedua adalah yang aku pakai, yang sering aku pakai, yang aku review kemarin, yaitu Maxim Anti-Perspiran Roll-On yang reguler. Itu kayak di tengah-tengah gitu loh, kayak kandungannya kecil enggak tapi gede juga enggak, kayak gini. Ini warnanya agak biru tua gitu loh. Perbedaannya. Nah, kalau Maxim si reguler ini tuh kandungannya 15%. Ini tuh yang aku sering pakai dan ini bagus. Yang ketiga itu ada Maxim
20% itu maksim yang menengah di atas reguler. Jadi itu agak tinggi gitu loh. Aluminium kloridanya ini tuh sebesar 20%. Terakhir 30% ini tuh baru banget dan ini tuh kemasannya cuma segini doang ya. Ini paling gede yaitu kandungannya 30%. Katanya sih nggak ada produk antiperspiran yang lebih gede daripada ini. Ini yang paling gede yaitu 30%, yang paling bagus. Kalau fungsinya itu semuanya sama sebenarnya. Fungsinya itu ya tadi yang kataku di atas, yaitu mengurangi atau bahkan menghilangkan keringat berlebih yang ada di tubuh kita. Tapi nggak cuman kayak wajah, kan wajah kadang kita kalau beli produk buat wajah ada yang buat berminyak, ada yang buat sensitif, ada yang buat kulit kering gitu. Nah, yang produk si Maxim ini juga sama. Jadi itu tergantung jenis kulit kitanya. Jadi kita harus kayak lihat kondisi kulit kita itu jenisnya maksud apa. Contohnya gini nih. Ini yang Maxim sensitif sama yang regular ini tuh paling cocok buat ketek atau kelek kalian yang punya keringat berlebih. Cuman kita lihat dulu apakah ketek kita itu termasuk yang sensitif apa nggak. Maksudnya sensitif itu kalian coba dulu lah sekali kalau terjadi kayak merah, kalau nggak kayak muncul bintik-bintik kayak gitu, berarti itu kulit kalian tuh sensitif. Jadi kalian harus pakai yang Maxim ini. Nah, lama-kelamaan dengan kalian memakai si Maxim yang buat tadi itu, yang buat ke ketek kalian, lama-kelamaan itu bakal mengurangi, bahkan menghilangkan keringat. Tapi nggak cuma itu, kalau di aku itu kayak ngilangin bau badan juga yang disebabkan dengan keringat. Kok bau badan sih? Bau ketek ya, soalnya yang diusapin kan di ketek ya, bukan di badan. Bau ketek kalian. Loh, terus bedanya apa dong sama deodoran? Pertanyaan bang, apa sih bedanya deodoran dengan Maxim atau antiperspiran itu? Ini merupakan penjelasan dari Google yang aku rangkum ya, jadi kalian tinggal baca aja. Jadi kalau salah, aku juga hasil dari nyontek, jadi aku akan bacakan. Apa sih antiperspiran itu? Antiperspiran diformulasikan dengan aluminium klorida atau AlCl3 dalam bahasa ilmiah kimianya gitu, dan senyawa aluminium lainnya yang menghalangi kelenjar keringat atau saluran keringat agar tidak terbuka. Bye Mbah. Sedangkan deodoran adalah tidak menghentikan keringat seperti antiperspiran. Cuman deodoran berfungsi untuk mengendalikan bau badan yang disebabkan oleh keringat. Nah, tahu kan bedanya sekarang? Masih bingung? Aku bakal kasih contoh lagi deh. Ada dua tipe orang nih. Yang satu dari kejauhan kita udah ngeliat dia itu kayak keteknya basah, dan orang tuh berspekulasi kalau orang yang keteknya berkeringat itu pasti bakal bau. Padahal ketika kita mendekati dia, si orang yang berkeringat ini keteknya ternyata dia nggak terlalu bau ya. Pasti bau lah, setiap orang kalau berkeringat pasti bau, tapi nggak terlalu bau ya kayak racun gitu loh, nggak kayak gitu, cuman ya bau badannya biasa lah. Kalau kita nggak mandi tuh kita bengkecut dikit kayak gitu. Terus ada satu lagi orang yang dari jauhnya atau dari kejauhan kita nggak ngeliat dia keringatan, ininya kering banget. Cuman ketika kita mendekat atau 5 langkah sebelum nyampe ke dia, kita udah mencium bau-bau semerbak dari bau keteknya dia, kayak ranjau gitu loh. Jadi wah, nih orang nggak berketan nih, pasti dia wangi. Kita deketin, taunya ternyata itu ranjau kayak gitu. Menurut kalian yang pertama, orang pertama cocoknya pakai apa? Ya, orang pertama itu cocoknya pakai Maxim ini, sedangkan yang orang kedua itu sebenarnya cocoknya tuh lebih ke deodoran, jangan ke Maxim. Soalnya apa? Dia itu lebih ke arah baunya gitu, bukan arah ke keringatnya. Walaupun memang keringat juga menyebabkan bau, tapi sebenarnya nggak terlalu bau banget sih. Udah ngerti kah? Ada salah satu orang, entah itu dia itu dokter atau apapun, tapi aku tahu ini dari dokter. Dia ngomong kayak gini, keringat tidak berbau. Yang menyebabkan bau itu adalah bakteri yang ada di ketek kita atau di ketiak kita gitu. Dan mereka yang tidak memiliki masalah dengan keringat tapi ingin menyelesaikan masalah seperti bau badan, itu lebih dianjurkan memakai deodoran. Kak, bisa nggak sih kalau buat bagian tubuh lain? Aku udah bilang di awal tadi kalau bisa kayak buat tangan, buat kaki, buat wajah. Bisa sih, bisa sebenarnya. Cuman karena kandungan AlCl3-nya itu ini tuh termasuknya yang paling terendah, ini tuh agak kurang mantul banget kalau buat kalian kayak buat tangan ataupun kaki. Soalnya kan kulit tangan dan kaki itu beda banget sama kulit ketiak. Soalnya kulit ketiak itu sebenarnya tipis ya teman-teman.
dan kulit tangan itu kayak badak gitu loh. Kulit tangan kita, apalagi kaki tuh, kulit tangan kita dan kaki tuh kayak badak, jadi agak lebih tebel. Jadi kalau buat pakai yang reguler sama yang sensitif itu agak kurang mantul gitu loh. Jadi kalian harus pakai produk yang LCL-nya tuh lebih tinggi. LCL yang 20% ini cocok buat wajah kalian yang kandungan 20% ini, juga bagian tubuh yang lain sih. Cuman kalau kalian ngerasa keringat kalian keluarnya berlebih banget, kayak banjir banget atau kayak hujan keringat gitu, kayak mandi gitulah, kalian lebih dianjurkan pakai yang 30%. Ini yang paling mantul banget. Jadi ini tuh yang paling emang kandungan LCL-nya juga lebih tinggi daripada yang lain. Untuk tangan dan kaki aku rekomen banget, bukan aku sih, yang punyanya tuh rekomen banget yang 30% ini. Soalnya kata aku tadi, tangan dan kaki itu kulitnya tebal banget kayak kulit badak, jadinya harus pakai yang lebih tinggi. Ini juga bisa buat muka atau buat ketek gitu. Ya, sebenarnya bisa aja, cuman kalian harus coba dulu sedikit lah. Soalnya ini kandungan LCL-nya gede banget, takutnya itu kayak gitu, nggak bagus, bahaya takutnya. Soalnya kulit ketek dan muka apalagi ketek itu kulitnya tipis banget, jadinya harus hati-hati. Cara pakainya gimana sih kak? Cara pakainya nggak jauh beda, emang sama banget. Cara pakai kalian kalau pakai deodoran roll on. Cuman yang ngebedainnya kalau Maxim ini dipakainya itu di malam hari. Loh kok malam? Iya dong malam, ini kan perawatan. Soalnya biar si Maxim ini, si produk anti perspiran itu meresap sempurna ke ketek kalian, dan produknya pun dapat bekerja dengan baik. Nah kalau pagi atau siang kan kita pasti beraktivitas tuh, entah itu nyapu lah, ngepel lah, nguli lah, kita pasti ngeluarin keringet dong. Dan berarti si produk Maxim ini gak bakal nyerap ke kulit kita, karena kita bakal keringet duluan, nantinya malah ke halang gitu sama keringet kita. Ngerti gak sih? Makanya lebih dianjurkan pakai sebelum tidur. Kalian mandi dulu sore gitu jam 6 atau jam berapa, habis maghrib udah sholat isya segala macam. Habis itu pas mau, nggak usah pakai deodoran kan kalau di rumah, kalau udah malam mah ya kalian pakai deodoran, mau ngapain sih? Kalau mau tidur kalian bersihin dulu ketek kalian lagi. Kalau nggak kalian mandinya malam deh pas mau sholat isya gitu, kalian mau tidur. Jadi ketek kalian udah bersih tuh, diadukin lah biar kering. Habis itu diolesin pakai Maxim. Tapi kalau kalian ceritanya males mandi, pakai cara aku aja. Jadi setiap kali kalian mau tidur kalian lap pakai tisu yang udah diberasain pakai air, kalau enggak ya sabun, disabuni tapi keteknya doang, kalian nggak usah mandi. Aku seringnya kayak gitu kalau aku lagi males mandi, emang keseringan males mandi sih. Oh no. Jadi setelah itu kalian ambilin sampai kering, baru deh kalian olesin si Maximnya itu pakai ketek kalian dan tinggal tidur. Benerin pemakaian pertama kali kalian harus rutin, minimal itu selama seminggu. Jadi setiap malam kalian harus pakai si Maxim ini beneran setiap mau tidur, dan sehabis mandi, sehabis bersihin ketek kalian pakai, habis itu tidur selama minimal seminggu. Itu minimal ya. Jadi kalau udah seminggu kan pasti insya Allah ada perubahan. Setelah ada perubahan itu kalian boleh tuh pakainya cuman 3 hari sekali atau enggak 2 hari sekali, karena kalau udah kayak gitu kalian dijamin keringat kalian bakal bukan nggak ada sih, maksudnya kurang gitu loh, jadi lebih terminimalisir. Produk Maxim ini tidak berbau, jadi tenang aja. Buat kalian yang punya hidung sensitif akan bebauan, jadi aman banget, soalnya ini tuh beneran gak berbau banget, sama sekali gak berbau. Paling ya bakal berubah kalau habis dipakai sama kalian, dan yang kalau keteknya emang bau, jadi nantinya rollonnya mungkin bakal bau ketek kalian. Makanya kenapa kalian harus dibersihin dulu ketek kalian, jadi biar si rollonnya itu juga nggak berubah baunya jadi bau ketek kalian gitu loh, yang bau ya. Gimana sih hasilnya di aku selama ini pakai si Maxim ini? Aku udah ngabisin 1 botol sih teman-teman sebenarnya, dan ini mau masuk ke botol kedua, dan aku hasilnya itu aku sangat suka. Ini bagus banget pokoknya, sumpah. Ketek aku, kelek aku, keti aku yang dulunya basah tapi cuman sebelah sih, yang sebelah kanan. Jadi kadang aku tuh kalau keringat itu lebih banyak dominannya ke sebelah kanan, nggak ketahu kenapa, mungkin karena sebelah kanan itu emang lebih banyak bekerja daripada sebelah kiri. Sebelah kiri itu cuman kayak buat cebok doang. Juga kalau di aku ini tuh berfungsi buat ngilangin bau juga, sumpah. Aku nggak bohong, aku nggak kayak meninggi-ninggikan produk ini, tapi emangnya kalau dia tuh kayak bau ketek, aku bau kayak bau gitu, bau di ketek aku kayak hilang gitu loh kalau aku pakai produk Maxim ini. Contohnya gini loh, aku ada perubahan atau perbedaan besar setelah dan sebelum aku pakai produk Maxim ini.
di hari Minggu yang cerah saat libur kerja aku nggak bekerja itu, aku kadang mandinya siang aja kan. Nah, kalau aku sebelum pakai produk ini tuh setiap udah jam 10 lewatan itu aku tuh udah nggak betah, soalnya lengket, terus kayak bau segala macam gitu. Tapi aku memecahkan rekor teman-teman. Setelah aku memakai Maxim ini, aku tahan tanpa ada gangguan sama sekali, nggak mandi sampai sore. Oh no. Maxim tuh harus bangga nggak sih aku ngakuin kayak gini. Harga rata-rata Maxim ini kalau kalian cek di Shopee, di Lazada segala macam itu 200 ke atas. Jangan percaya kalau harganya murah. Cuman kalau buat kalian yang kayak belum yakin, iya aku cocoknya sama apa ya, aku mau cocoknya harus beli Maxim yang mana ya, sekarang itu Maxim udah ada kayak versi mininya gitu loh. Lihat deh, kayak tempat face care gitu loh, imut banget. Imut banget ya, jadi kalian ingat. Oke, itu dia review dan sekaligus penjelasan dari produk Maxim Antiperspiran Roll On ini. Semoga aja membantu buat kalian yang benar-benar lagi nyari produk buat menghilangkan masalah keringat ataupun bau ketek kalian. Jadi semoga aja membantu. Oke, thank you for watching, bye bye.